Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya nggak sendiri teman-teman. Sekarang saya berada di studio Rio Wijaya. Nah, kali ini kita akan membahas. Jadi kemarin itu video kita berdua sempat viral ya di TikTok dengan 1,5 juta penonton dan FYP di TikTok. Jadi banyak banget DM masuk ke saya di TikTok maupun DM Instagram. Jadi pada penasaran teman-teman. Jadi di Jambi ini ada kisah apa lagi yang harus kita kulik dan harus kita dengarkan lagi ya, kira-kira selain suku anak dalam. Nah, kalau masalah seperti ini adik saya yang benar-benar mengetahui seluk-beluk tentang Jambi dan daerah sekitarnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah neror saya di DM Instagram maupun di TikTok, malam hari ini saya akan memenuhi permintaan teman-teman untuk menceritakan kembali bersama adik saya dan tentunya Rio Wijaya yang akan menceritakan semuanya di channel YouTube saya. Jadi mari kita sambut dan kita panggil Rio Wijaya. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya udah bareng Rio Wijaya. Ini udah saya turutin ya permintaan dari teman-teman semuanya. Jadi nggak nyangka ya kita ya, video kita viral di TikTok. Mungkin sekarang udah lebih dari 1,5 juta ya penontonnya ya. Kalau nggak salah yang suku anak dalam itu udah lebih 2 juta kalau nggak salah. 2 juta viewers guys, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, saya sengaja langsung datang ke Jambi di studionya Rio Wijaya. Jadi mungkin untuk kedepannya saya bakalan minjem studio adik saya, gitu ya. Jadi saya bakal bikin konten di sini selama saya di Jambi. Jadi buat Rio gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik. Dan nggak nyangka juga ya bisa ngonten bareng di studio ini. Beliau datang langsung, saya kaget ya, dia bilang pengen Jambi, dia bilang pengen cari tahu lagi kisah misteri yang ada di Jambi. Ya bagus, saya bilang, daripada jalan-jalan di Pulau Jawa sana ya, di luar lah istilahnya. Jambi tanah kelahiran ya, itu dulu yang kita angkat karena ya di sini banyak sekali misteri yang belum saya angkat, saya ceritakan, dan masih banyak kisah-kisah yang menarik untuk dibagikan sebagai acuan untuk kehidupan kita ke depan. Oke, jadi kemarin itu viral guys ya teman-teman semuanya, suku anak dalam. Banyak banget DM masuk nih, Dek, yang menanyakan tentang kebenaran cerita itu. Ini langsung orangnya kita tanya langsung benar atau enggak gitu ya. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menyinggung tentang yang di TikTok ya kayak yang di TikTok, bahkan bukan Kak Ayu aja mungkin yang diteror, di DM, ditanyain. Bahkan saya di DM Instagram saya, di DM oleh salah satu top pakar spiritual yang ada di Indonesia ini. Ya mungkin nggak saya sebutin ya siapa namanya ya. Ya beliau DM langsung pakai akun Instagram yang centang biru itu, menanyakan perihal tentang cerita saya tentang suku anak dalam. Nah, ya saya menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya tahu dari perjalanan itu ya. Namanya perjalanan hidup ya. Lika-liku hidup ini kan sebenarnya semuanya sudah diskenariokan oleh yang di atas. Kita tinggal menjalankan. Jadi ya apa yang saya jalankan pada waktu itu, apa yang saya tempuh di masa itu yang saya bagikan. Beliau menanyakan kebenaran, apakah bisa dipegang enggak ceritanya, dan beliau pingin ketemu dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Ya silakan, saya bilang. Kalau ingin datang ke Jambi, pingin tahu suku anak dalam di mana, kehidupannya seperti apa, sok saya bakal bantu. Saya bakal ya sampaikanlah hajatnya untuk datang langsung ke pemukiman suku anak dalam yang ada di Rimba sana, di wilayah TNKS. Namun keinginan besar beliau untuk bertemu dengan salah satu tokoh ya, Pak Jelani ya, yang ada di dalam kisah itu atau Temenggung Tarib, ini tidak dapat saya penuhi karena
ya, saya mencari informasi tentang beliau. Dikabarkan sekitar tahun 2019 2019 kalau tidak salah. Meninggal ya? Beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Yang mana pada saat saya bertemu di masa itu di tahun 2010 kalau tidak salah perjalanan saya 2009-2010 itu beliau udah usianya udah 65 lebih. Ya, jadi dari 2010 aja lah kita patokin ya. Sekarang 2023 ya udah sekitar 70 lebih mungkin usianya, yang mana di masa itu dia mengatakan kepada saya, ya kayak ginilah sekarang udah jadi orang tua, dia bilang. Karena seluruh kekuatan ilmu yang ada di tubuhnya semasa dia jadi temenggung di rimba sana itu semuanya sudah dilepas ketika beliau naik haji. Itu ya tubuhnya jadi lemah, lebih lemah dari orang-orang pada umumnya. Udah sakit-sakitan, dia bilang di masa itu. Nah jadi ya saya tidak dapat untuk membawa bertemu dengan beliau. Mungkin kalau untuk datang ke tempat yang saya ceritakan, insya Allah saya akan antarkan. Jika kita ketemu dengan guide ya, istilahnya orang yang bisa bawa masuk, orang yang bisa keluar masuk lah. Karena untuk masuk ke dalam rimba, untuk bisa kita langsung berinteraksi dengan suku anak dalam yang ada di dalam sana, yang memiliki ilmu kebatinan tinggi, itu tidak sembarang orang. Kita ndak bisa nyelonong masuk gitu aja, ndak bisa. Betul. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin Kak Ayu tertarik? Boleh ya. Nah, gimana nih teman-teman? Kayaknya kita juga udah ada omongan sih sebenarnya, gimana kalau kita ke sana gitu ya, kita pengen lihat. Jadi apa yang udah diceritakan gitu ya di channel saya kemarin oleh Rio, itu memang benar adanya guys ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar adanya, dan nanti insya Allah kalau umur panjang, kalau saya masih lama di sini, kita bakal ke sana, boleh kali ya? Amin, amin, mudah-mudahan. Jadi kalau perjalanan seperti itu ndak bisa kita schedulekan, ndak bisa kita ibaratnya kita apa ya, kita rangkai lah istilahnya, pengen ke sana ketemu ini, cari tahu tentang ini, itu ndak bisa kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai keinginan. Karena yang namanya ya kita kan akan menembus alam ini ya, rimba ya. Yang namanya rimba itu ya terlihat sepi, namun kita ndak tahu di setiap sisi itu semuanya ada yang menempati, ada yang menghuni. Ya, itulah penghuni dua sisi dari kehidupan dunia ini. Jadi apa yang kita harapkan, yang kita sudah rencanakan, kalau setibanya di sana tidak sesuai dengan apa adanya, ya jangan kecewa, itu aja. Iya. Karena perjalanan saya pada saat itu niatnya cuma pengen tahu sedikit, ya alhamdulillah tabir alam terbentang, saya banyak tahu tentang apa yang tidak saya ketahui. Nah gitu, jadi buat teman-teman semua yang udah DM saya gitu ya, mungkin juga DM Rio, ini udah kita jawab ya teman-teman. Nanti mungkin di next kita bakal rencanain insya Allah kalau memang ada rezekinya. Amin. Jadi rezeki itu bukan hanya uang teman-teman ya, rezeki, sehat badan, waktunya juga mungkin Allah kasih jalannya. Insya Allah nanti kita bakal bawa teman-teman yang mana sih, di mana sih yang namanya suku anak dalam di Jambi. Nah, tapi untuk di video kali ini teman-teman, saya nggak bakal nanya lagi nih ke beliau tentang suku anak dalam. Malam hari ini ada yang lebih seru lagi teman-teman. Jadi mungkin ini cerita juga mungkin belum diceritain kali ya di channelnya Rio, atau udah? Sudah saya ceritakan tentang asal-usulnya saja. Jadi banyak kejadian-kejadian di sana, banyak hal-hal yang belum saya sampaikan di video channel YouTube saya, jadi ingin saya tuangkan di sinilah. Biar Kak Ayu juga tahu, jangan taunya mistis, gaib yang ada di Jambi itu cuma sebatas orang rimba atau orang kubu saja gitu. Pada malam hari ini teman-teman, spesial di channel YouTube saya, kita akan membahas atau Rio akan menceritakan tentang Desa Gaib Mentawai. Jadi untuk lebih lanjutnya, karena saya juga udah penasaran apa sih Desa Gaib Mentawai itu, kita dengerin aja ya cerita dari Rio. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya dan salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini. Jadi saya ingin sedikit meluruskan atau disclaimer lah, apa yang saya sampaikan di video ini, cerita yang saya bagikan ini merupakan sebuah kisah yang saya dapat dari berbagai narasumber, dari berbagai sudut pandang, yang mana
sudut pandang itu saya rangkum menjadi satu, saya satukan menjadi alur cerita. Tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Karena sesuai dengan tagline saya, Ryu Wijaya, menceritakan sebuah kisah misteri lebih baik daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Karena Kayu, semakin berkembangnya konten horor atau konten misteri, khususnya podcast ya, podcast misteri. Di sini ya, saya ngikutin juga ya, selaku saya pelaku juga, kreator juga di bidang konten horor, konten misteri atau storytelling ini, saya ngikutin juga, tapi tidak semuanya saya ikutin. Jadi semakin kesini, semakin banyak, semakin ramai ya, syukur alhamdulillah. Ya berarti mistik, kejadian gaib, ya hal-hal misteri yang ada di Indonesia ini semakin ramai, semakin seru lah pokoknya. Tapi ya jangan digoreng terlalu berlebihan. Dalam arti kata, ya landasan atau dasar untuk kita menceritakan sesuatu yang tak nyata, sesuatu yang kita alami yang ya, sulit dicerna dengan akal sehat, ya sebatas cerita sih boleh, tapi jangan terlalu dibawa-bawa sampai ada yang ya istilahnya merubah diri menjadi satu keahlian atau menjadi satu ya kelebihan lah. Itu jangan, karena banyak sekali sudah saya lihat, dan dasar kisah, dasar cerita yang disampaikan bagus sebenarnya, kisah nyata yang dialami, tapi ya semakin banyak, apalagi ya, semakin banyak yang menjadi narasumber, itu ceritanya semakin gimana ya, kayak lebih menceritakan sesuatu yang bukan yang sebenarnya, bukan sebenar dalam arti kata yang asli, yang nyata, enggak. Jadi gini, kisah misteri ini, terjadinya kisah misteri itu kan dimana itu terjadi tanpa kita sadari dan tidak kita rencanakan. Misalnya gini, kita duduk di sini nih, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, ada suara nangis, itu kan tidak ada di rencana. Nah, ketika semua itu terjadi, ya, yang saya maksud tadi banyak yang apa ya, menceritakan tidak sesuai dengan tagline-nya. Jadi yang diceritakan itu lebih ke yang suara mengerikannya, ketokannya, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu ya tidak ada apa-apa. Yang sebenarnya itu cuman rasa, dan apa yang kita rasakan itulah yang menjadi sebuah gambaran untuk diceritakan. Jadi lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Faktanya banyak yang tidak diceritakan. Banyak yang lebih ingin mengangkat ceritanya tapi tidak berasas atau tidak berlandas dengan faktanya. Karena setiap kejadian walaupun itu nyata atau tidak, pasti ada landasannya, ada faktanya. Walaupun ya, tidak semua orang dapat menganalogi atau dapat menalar fakta dari sebuah kejadian misteri, namun fakta di balik sebuah kejadian misteri itulah yang dinamakan misteri. Nah, jadi saya ingin menceritakan satu kisah yang pernah saya ceritakan di channel saya. Beberapa kisah sudah saya bawakan tentang desa gaib Alam Mentawa tepatnya. Jadi desa gaib Alam Mentawa, desa gaib disebut desa gaib karena desa ini dulunya ada tapi tiba-tiba hilang. Alam Mentawa, alam dengan Mentawa ini ada dua sisi ya, dua kata yang berbeda. Alam adalah isi dari dunia ini. Mentawa itu adalah satu titik, satu koordinat yang tidak diketahui di mana posisinya. Itulah yang dinamakan desa gaib Alam Mentawa, desa limunan kalau orang Jambi bilang. Ya mungkin sedikit digambarkan yang baru-baru ini viral kan, desa gaib, kota gaib Saranjana. Jadi ya enggak sehebat cerita kota gaib Saranjana yang kehidupannya sudah modern, kehidupannya sudah berkembang, jauh berkembang dari kehidupan kita yang ada di dunia ini. Desa gaib Alam Mentawa di sini lebih ke story sejarahnya. Ya. Orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang hidup di desa gaib Alam Mentawa, kok bisa mereka hidup di dua sisi dari dunia ini, tidak terlihat, tapi mereka ada. Mereka bisa berinteraksi, ketika mereka ingin berinteraksi bisa kelihatan. Kalau mereka ya tidak mau kelihatan ya limunan badannya tidak kelihatan. Oh, oke. Dan Nah, sampai sekarang masih ada? Masih. Desa gaib Alam Mentawa itu masih ada sampai hari ini, dan bahkan masih ada orang yang bisa keluar masuk ke desa gaib Alam Mentawa untuk satu tujuan. Itu di daerah mana ya? Jadi kalau kita ambil
lokasi atau denah ya. Desa Gaib Alam Mentawa ini di daerah Uluan itu ada yang mengatakan di sekitaran Air Hitam. Jadi daerah Jangkat, Bangko, sekitaran Merangin lah pokoknya. Nah, tapi titik koordinat, titik pasti di mana Desa Gaib Alam Mentawa itu tidak dapat dipastikan di mananya, tapi ruang lingkupnya itu ya sekitaran Air Hitam. Air Hitam di daerah Merangin itu memang ada satu wilayah tersebut memang sampai sekarang di sekelilingnya itu sudah perkebunan sawit semua, tapi ya yang kosong itulah yang dikatakan atau yang digambarkan sebagai Desa Gaib Alam Mentawa. Namun wallahu alam ya, saya tidak berani mengatakan iya di situ karena saya tidak pernah ke sana, saya tidak pernah masuk. Saya hanya mendapat cerita dan menurut juru kunci. Ya, ini benar-benar juru kunci loh yang keluar masuk Desa Gaib Alam Mentawa itu kalau ada sesuatu yang ya ada kepentingan lah ya, karena juru kunci ini pastilah orang yang memiliki ilmu kebatinan, dukun lah kita katakan di sini. Kalau ada hajat dia masuk ke sana, selesai hajat dia keluar ya di sekitaran situ, memang pintu gerbangnya di sekitaran situ. Kalau dulu ya di zaman-zaman buyut lah jatuhnya ya, buyut kita berarti itu di era tahun 50 ke atas lah. Nah itu patokan kalau kita mau masuk ke Desa Gaib Alam Mentawa itu ada aliran sungai. Aliran sungai, nanti kita ikutin aliran sungai. Di pinggiran sungai, tepian sungai jatuhnya ya, itu ada bekas bongkot tuh apa ya, bekas potongan pohon. Bongkot itu kayak akar ya, akar. Jadi kalau nebang pohon itu kan tidak sampai ke bawah ya. Jadi ada sisa sedikit, akarnya masih berdiri kokoh. Itu ada akar pohon cabai. Ada akar pohon cabai. Jadi dulu di situ ditanam cabai. Cabai itu saking tua umurnya, saking kan ya yang namanya gaib ya. Kita tidak tahu itu bisa terjadi kenapa. Yang jelas kuasa Allah SWT. Pohon cabai, batang cabai itu besarnya itu sebesar drum. Drum itu tangki. Iya. Tangki, drum itu tangki minyak itu. Nah, jadi ukurannya kalau saya gambarkan ya mungkin sepeluan lah. Nah, itu besarnya segitu pohon cabainya. Nah, itu pohon cabai itu tumbang dulunya. Tumbang. Jadi sungai ini tidak terlalu lebar, jadi jembatan lah. Nah, dikatakan batang cabai itulah itu gerbang masuk Desa Gaib Alam Mentawa. Kalau di zaman-zamannya almarhum buyut kita dulu, itu batang cabainya masih dapat terlihat, tapi itu sudah di dasar sungai. Oh, jadi udah nggak di atas lagi. Ya, jadi airnya tuh jernih sekali. Kelihatan tuh batang cabainya, teras cabai. Jadi kalau kayu sudah terlalu lama terendam, itu kan kulit-kulitnya semuanya bakal ngelupas, tinggal inti kayu yang keras itu namanya teras. Teras cabai itu masih kelihatan, dan bongkot cabainya, bekas tebangannya itu masih ada. Tapi sekarang udah tidak ada lagi. Oh, sekarang udah nggak ada. Nah, itulah susahnya untuk menentukan titik koordinat di mana pintu masuk gerbang gaib Alam Mentawa itu. Karena si bongkot cabenya itu udah nggak ada. Udah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Ada juga yang mengatakan kalau dari atas, dari bukit, itu di Bukit Barisan kita bisa masuk. Bapak pernah masuk ke Mentawa, itu bukan lewat jalur sungai, tapi lewat atas dia. Ya, lewat bukit dia. Itu bisa, tapi itu tadi gerbangnya kita tidak tahu. Salah masuk, salah tempat. Karena di sana, alam gaib yang ada di sana, itu alam dewonya sangat kuat sekali. Nah, jadi Kak, kita kembali ke sejarah dulu nih ya. Sebelum kita masuk jauh membahas tentang Desa Gaib Alam Mentawa, kita kembali merujuk ke satu sejarah atau cerita sejarah negeri Jambi. Jadi, adanya negeri Jambi, ditetapkannya ya, ini wilayah negeri Jambi, ini ada kaitannya, kuat sekali kaitannya dengan sesuatu yang magis, sesuatu yang mistik. Ya, itu sejarahnya panjang sekali, intinya sajalah. Dua angsa dilepas menyusuri sungai, di mana angsa itu naik ke tebingan, membuat sarang, disitulah ditetapkan sebagai tanah pilih. Tanah pilih negeri Jambi, tanah Pesako Betua. Ya, jadi negeri Jambi ini, ya, dari apa yang saya dapat, mulai dari cerita orang-orang tua dulu, mulai dari artikel-artikel sejarah yang saya baca banyak di internet. Jambi salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan atau paling terakhir dimasuki oleh
penjajah Belanda. 5 wilayah, salah satunya Jambi. Ya, yang saya ingat tuh ya kalau tidak salah Aceh, Bali, Jambi sama Bengkulu. Satu lagi lupa saya. Jadi Jambi yang paling terakhir. Nah, itu semua ada kaitannya dengan sesuatu yang mistis tadi. Jambi ini banyak limunannya. Setelah Belanda masuk, itu yang diserang dulu itu semuanya jalur-jalur vital. Jembatan itu dibom semua. Berkali-kali mau dibom, tidak bisa. Pakai pesawat lewat aja. Bomnya tidak jatuh. Jauh, lewat dari jembatan, bomnya baru jatuh. Itu semua ada kaitannya dengan gaibnya tadi, mistisnya tadi, dan dipercaya 3 penjuru dari negeri Jambi ini, ujung ke ujung, itu semua ada yang menjaga. Mulai dari sosok peri. Ya, peri bukan ibu peri yang kayak di film-film, bukan. Peri bahasa Jambi, atau kalau saya translate ke bahasa nasional Indonesia, ya peri itu kayak ya sejenis kayak dewa lah, ya sebangsa makhluk halus, jin lah kita katakan, tapi beda dengan golongan jin. Jadi ya, mereka yang menjaga ada juga yang berbentuk siluman, ya seperti harimau, tapi ukurannya tidak lazim seperti harimau. Kalau di air, buaya. Itu ada di setiap penjuru di titik-titik yang sudah ditentukan. Nah, untuk di wilayah Mentawai atau di wilayah Uluan, dari apa yang saya dapat cerita dari tua-tua Tengganai atau orang-orang tua yang menjaga wilayah yang ada di sana, itu salah satunya aja saya sebut di sini bernama Raden Alas. Raden Alas, beliau yang menguasai wilayah sana, menjaga wilayah sana, dan konon katanya beliau juga lah yang merajai desa gaib Alam Mentawai. Dan Raden Alas ini aslinya itu orang betul, anak manusia, anak raja. Tapi karena karomah yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan, beliau bisa, apa ya kalau bahasanya, raib ya, hilang dari kehidupan dunia nyata ini, masuk ke sana merajai desa gaib Alam Mentawai. Oh, jadi bisa dibilang si Raden Alas ini menjadi raja gitu ya di desa Alam gaib Mentawai. Nah, tapi ya dari beberapa cerita yang saya dapat, saya coba ini ya satukan atau saya cocokkan. Jadi sebelum desa gaib Alam Mentawai ini ada, Raden Alas ini sudah raib duluan. Nah, ketika desa gaib Alam Mentawai ini raib, dipercaya itu ada kaitannya, ada hubungannya dari kekuatan Raden Alas itu tadi, bantuan dari Raden Alas. Oke, ini penasaran nih dari tadi ya teman-teman. Jadi kehidupan di desa Alam gaib Mentawai itu kayak gimana? Nah, jadi ya berarti kita masuk nih, ya masuk ke dalam desa gaib Alam Mentawai. Nah, jadi panjang lebar yang saya ceritakan tadi, yang barusan tadi, itulah fakta yang tidak banyak diceritakan di setiap cerita misteri. Iya betul. Pasti Jadi orang tuh pengen taunya di desa itu apa? Nah, orangnya nyata atau enggak? Nah, gitu. jadi kita balik dulu ke faktanya dulu, karena faktanya itu yang wajib kita angkat. Baru misteri, baru mistik, baru hal-hal gaibnya kita angkat. Walaupun kejadian ini bukan kejadian yang bisa kita nalar dengan akal sehat, namun atas kuasa Allah SWT, apa yang tidak bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi. Apa yang tidak bisa terjadi, itu bisa terjadi. Kun fayakun. Terjadi, terjadilah. Nah, jadi kalau masuk ke cerita desa gaib Alam Mentawai, sedikit saya mengulang dari cerita yang sudah saya sampaikan di video yang di channel Riwijaya di masa penjajahan Belanda. Ini cerita rakyat ya. Cerita rakyat yang berkembang di masa itu. Kita sebut sajalah wilayah Air Hitam. Ini sudah mulai dimasuki oleh penjajah Belanda. Di sekitaran situ sudah dimasuki penjajah Belanda. Nah, ada satu kampung, kita sebut saja dengan nama Mentawai. Ya. Penduduk desa Mentawai ini, itu rata-rata mereka ini memiliki ketaatan yang lebih lah dari penduduk-penduduk desa yang lain. Mereka banyak yang
menjadi hafiz Quran. Hafal Quran itu bukan sesuatu yang wah lagi lah di sana. Ya, karena belajarnya mereka yaitu mengaji. Pelajaran formal kayak SD, kayak pendidikan itu enggak ada. Ya belajar mereka itu mengaji. Mereka mengaji kitab, mengkaji Al-Quran. Nah, jadi orang-orang alim, orang-orang taat, ketika mendengar Belanda sudah dekat, ya mereka panik lah. Yang mana mereka ini enggak ada yang memiliki kemampuan bela diri, jago silat, ya, ilmu kebal enggak ada. Mereka cuma mengaji, mengkaji. Nah, ketika dikabarkan kalau Belanda itu sudah dekat, ya mereka takut dan mereka tahu Belanda ini bukan Muslim. Jadi mereka menganggap, maaf sebelumnya ya, bukan saya ingin menjudge atau inilah ya, dia bilang kafir, dia bilang. Kami tidak mau, natap matanya saja kami tidak mau. Gimana caranya kita bisa tidak dimasukin lah kampung kita ini sama Belanda tadi? Mereka musyawarah lah. Ya dari musyawarah tercetuslah gimana kalau kita pasang limunan saja. Ntar dulu, dari tadi penasaran nih teman-teman, limunan itu apa? Nah, jadi limunan itu ilmu ya. Ilmu yang jika seseorang mengamalkan ilmu tersebut, ya, dirinya bisa tak terlihat. Bukan hanya dirinya saja yang tak terlihat. Semakin kuat, semakin tinggi jenjang ilmu limunan itu, apa yang disentuhnya itu tak terlihat. Jadi ya limunan itu ilmu yang bisa menghilang. Itulah ibaratnya. Ya, itulah ibaratnya. Jadi tercetuslah gimana kalau kita pasang limunan. Ya mungkin kalau dipasang limunan, berkeliaranlah Belanda di sini. Mereka tidak bakal bisa melihat kita. Cuman kita yang bisa melihat Belanda. Nah, siapa yang bisa? Karena mereka kan tidak ada yang memahami, tidak ada yang pakar di desa itu tentang ilmu gaib ya. Limunan itu kan salah satu ilmu gaib. Nah, jadi ada salah satu yang mengusulkan gimana kita tanya dengan yang dituakan atau datuk lah kita katakan di sana. Nah, si datuk ini ternyata bisa dia pasang limunan itu. Tapi dengan syarat kalau memang mau menghilang ya kita hilang semua. Kalau desa ini sudah dilimuni ya kita enggak terlihat ya hilang semua gitu. Nah, mau enggak? Ya maulah, nanti selesai Belanda ini pergi, kita cabut lagi. Nah, singkat cerita dipasanglah 4 bucu atau 4 sudut limunan. Entah apalah bentuknya ya, tapi menurut cerita itu ditanam. Jadi di 4 sudut desa, misalnya kayak pintu masuk desa, terus belakangnya ya, segi 4 ya, dikotakin gitu, 4 sudut atau 4 bucu ini dipasang limunan dan desa itu pun tak terlihat. Seketika hilang ditelan alam. Oh, jadi itu awal mula kenapa desa itu bisa hilang. Dan menurut cerita, ya mereka ini kan ada tetangga desa juga. Mereka tahu nih tetangga desa ini, Mentawa kok hilang, kok jadi hutan, kemana rumah-rumah warga, kok nggak kelihatan gitu. Mereka heran. Tapi sesuai perjanjian tadi kan, kalau kita hilang ya hilang semua. Jangan pula nanti tiba-tiba nongol bilang, "Weh, kami ngilang gitu." Ya mereka tutup mulut dan dari situ kehidupan mereka mulai berubah. Mereka tidak berinteraksi dengan dunia luar. Mereka hiduplah di kampung itu. Kehidupan mereka di sini tertata dengan rapi. Kehidupan mereka di sini ya sesuailah dengan keinginan mereka sampai di mana masa penjajahan selesai dan ketika ingin dicabut limunan itu, pertama, datuk atau tua-tua kampung yang memasang limunan itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, tak ada yang tahu pasti di mana 4 bucu limunan itu dipasang. Dan 4 bucu itulah gerbang masuk desa gaib Alam Mentawa. Nah, kalau kita mau masuk, kita harus mencari salah satu dari 4 bucu itu. Dari situ kita bisa masuk. Selain dari situ, tidak ada yang bisa masuk. Jangankan manusia, ya mungkin pesawat terbang aja lewat, tidak tembus ke sana. Berarti orang-orang yang di desa Alam Gaib Mentawa itu sebenarnya manusia biasa. Namun mereka masuk ke dalam alam gaib. Kalau dia keluar dari situ. Nah, jadi ini. Mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu hilanglah dari masyarakat, hilanglah dari peta istilahnya.
masyarakat yang ada di sekitar heboh, kemana mereka ini, kok bisa ngilang seperti itu, ada apa, ada bencana apa. Mulailah orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, mereka mengolah batin, membuka mata batinnya dan melihat itu ada, kehidupan di sana ada. Cuman mereka tak terlihat, tak terjamah, tak tersentuh saja oleh kita. Kita ada nih ya, misal saya nih, saya ada di tengah-tengah desa gaib Alam Mentawa. Kalau menurut penglihatan zohir saya, itu semuanya semak belukar, nggak ada apa-apa, lapangan kosong, cuma rumput-rumput ilalang. Tapi menurut pandangan dua sisi dari kehidupan ini, saya sedang mungkin di tengah-tengah pasar. Mereka yang ada di sana ngeliatin saya, melototin saya, gitu. Saya nggak ngelihat. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di sana, mereka nggak terganggu karena mereka itu benar-benar hilang. Pindah alam, betul-betul pindah alam. Nah, jadi semakin lama kisah ini berkembang, semakin banyak yang penasaran, dan mulai dari situlah banyak orang yang mencoba untuk gimana sih caranya untuk berinteraksi dengan orang-orang Mentawa. Ya, sampai di mana yang namanya ilmu kebatinan ini itu kan ada kajinya. Ya, kalau dikaji itu bakal ketemu gimana kuncinya. Akhirnya adalah yang bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di alam Mentawa sana, namun awalnya tidak bisa masuk. Karena untuk menembus dua sisi kehidupan yang ada di Mentawa dan di dunia kita, ini memang mungkin kalau digambarkan ruang dan waktunya jauh sekali berbeda. Ya, mereka mungkin ada di era kapat, ya, di awang-awang sana mungkin ya. Untuk kita membawa zohir ini, membawa tubuh ini masuk, itu boleh dikatakan mustahil. Berarti nggak mungkin, nggak bisa. Bisa, tapi mustahil. Hanya orang-orang yang diizinkan masuk saja yang bisa masuk. Dan kehidupan mereka yang ada di sana, ya, kalau mereka keluar, kalau mereka ingin menyatakan dirinya sebagai manusia, ya terlihat. Oh, bisa berarti. Bisa terlihat. Tapi ketika mereka keluar dari desa Mentawa, mereka bukan manusia lagi. Mereka sudah dikategorikan peri, makhluk gaib. Mereka bukan manusia lagi. Mereka bisa menghilang, ya, istilahnya sekedip mata bisa tidak terlihat. Tapi mereka bisa berinteraksi dengan kita. Nah, tapi tidak semua mereka yang ada di sana mau berinteraksi dengan kita, karena kehidupan mereka di sana ya kehidupan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi, kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Kalau tidak ada landasannya, walaupun saya tidak pernah menginjakkan kaki saya ke desa gaib Alam Mentawa, bahkan koordinatnya saja saya tidak tahu, tidak berani saya ngomong sampai sejauh ini. Kenapa saya berani ngomong sampai sejauh ini? Karena darah kita ini masih amis dengan keturunan dari orang gaib Mentawa itu. Karena keturunan kita ini, kalau untuk melihat, untuk keluar masuk, atau cuma sekedar dapat bisikan dari desa gaib Alam Mentawa, itu bukan sesuatu yang mustahil. Balik-balik ke sejarah awal tadi, Raden Alas tadi. Beliau yang dikabarkan, atau ya ceritanya beliau yang menguasai, yang menjadi raja di desa gaib Alam Mentawa. Beliau itu masih, kalau ditarik sejarahnya, darahnya atau ya terahnya, itu masih ada darah keturunan kita. Dan yang paling dekat lah saya ceritakan, lettingannya itu lettingan buyut. Buyut sama kita, berarti kita punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bapak lagi, kakek kita punya bapak, nah itu buyut. Berarti 4 di atas kita. Ya, 4 generasi di atas kita. Beliau sampai hari ini dikabarkan menurut update terakhir ya. Update terakhir itu Lebaran 2018. Ada juru kunci dari Mentawa. Benar-benar juru kunci ini loh, yang bisa keluar masuk ke sana. Itu datang mencari kerabat dari si A. Nggak saya sebut namanya ya. Kerabat dari si A. Kenapa? Ya karena si A ini minta dikabarkan kalau dia di Mentawa sekarang itu sudah punya anak. Di Mentawa rumahnya itu dekat dari gerbang masuk, tidak terlalu jauh dari istana raja.
tolong kabarkan ke anak cucuku, aku di Mentawa. Sedangkan di dunia nyata, beliau sudah meninggal dunia. Merinding. Wallahi, untuk apa saya bohong? Jadi di dunia nyata dia udah meninggal? Udah meninggal, Buyut itu udah meninggal. Tapi, sebelum ini semua terjadi, ya memang semasa beliau hidup, beliau keluar masuk Desa Gaib Alam Mentawa. Bahkan ketika beliau masih hidup, beliau sudah menikah dengan gadis Mentawa, punya anak. Jadi bisa keluar masuk. Dan konon katanya, orang-orang yang ada kaitannya dengan Mentawa, misalnya gini, saya ini udah kecanduan sekali dengan ilmu gaib. Seluruh pelosok negeri Jambi ini sudah saya jelajahi, tapi ilmunya itu belum cukup untuk saya. Dan pilihan terakhir itu adalah ilmu dari Desa Gaib Alam Mentawa. Saya nekat, saya mencoba untuk mencari tahu, bisa masuk lah. Bisa saya masuk ke dalam Desa Gaib Alam Mentawa, berguru, nuntut ilmu dari orang Mentawa. Dapat ilmu itu saya gunakan di alam sekarang, di dunia ini. Dan orang-orang seperti itulah, orang-orang yang nuntut ilmu atau mengamalkan ilmu dari orang-orang Mentawa, ketika beliau meninggal, beliau akan kembali ke sana. Ini kalau kita kaji dengan Islam ya, ini memang bertolak belakang. Tapi itu tadi, ini faktanya. Fakta dari sebuah misteri itu ini. Karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yaitu semuanya terjadi. Seperti yang barusan saya bilang. Dikubur, anak-anaknya, keluarganya melihat dikubur, ya benar, dikubur, meninggal, tapi dia hidup di sana. Nah, semasa beliau hidup pun, di sini banyak keunikan. Ada yang bilang Buyut itu sedang ngimamin di masjid, ada yang bilang Buyut itu sembahyang di rumah, ada yang bilang tadi berpapasan di jalan sama Buyut. Dia bisa mecah-mecah, bisa ngembar-ngembar. Apa yang diamalkannya? Ya memang ada kaitannya dengan ilmu Mentawa, tapi semua itu berkat ketaatan ibadahnya kepada Yang Maha Pencipta. Wirid tasbih itu ndak pakai butiran biji tasbih lagi. Kalau dia tasbih itu tangannya goyang-goyang ini terus. Dia ngomong apa, dia sedang melakukan apa, tangannya tetap goyang, dia tetap berzikir. Nah, dari itu semualah Allah memberikan kelebihan karomah, dan itulah yang terjadi. Dan mungkin kalau kita pikir-pikir ya, ndak mungkin bisa terjadi. Nah, itu sedikit sudut pandang cerita Mentawa, saya ambil dari sejarah sampai fakta dari keluarga kita. Ada yang menarik yang ndak pernah saya ceritakan di channel saya. Ini spesial saya ceritakan di sini. Mungkin ceritanya singkat, tapi ini akan selalu sahabat-sahabat, teman-teman ingat. Jadi gini, ini nama-namanya saya samarkan aja ya. Jadi kalau kita mengambil garis lurus cerita Mentawa, ini banyak versinya. Ada yang bilang yang hidup di Desa Gaib Alam Mentawa ini Bunian. Bunian itu orang gaib, ya, manusia Bunian. Tahu kan, mungkin bisa searching lah ya, Bunian itu apa. Ada yang bilang itu jin ya. Ada yang bilang versi saya tadi itu manusia, orang yang masuk ke alam gaib tidak bisa keluar lagi. Nah, jadi versinya banyak. Ini yang akan saya ceritakan singkat ini mengambil versi kalau yang tinggal, yang hidup di Desa Gaib Alam Mentawa itu adalah jin. Bukan manusia tapi jin. Mungkin lah ya, anggapan mereka ini bisa bermacam-macam, karena ketika kita mendekatkan diri ke tempat yang ada unsur gaibnya atau kekuatan gaib tinggi, itu tergantung niat hati kita lagi lah. Misal niat hati kita buruk, ya yang kita lihat itu bisa lebih menyeramkan dari apa yang kita bayangkan. Karena mereka kan tidak mau juga tempatnya dimasukin sama maling misalnya. Pastilah mereka nakut-nakutin, wah gitu, serem ya. Nah, tapi kalau niat kita baik, niat kita bersih, mungkin keindahan kota Jambi full ya di masa sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan keindahan yang ada di Desa Gaib Alam Mentawa. Bahkan ada yang mengatakan
dinding-dinding rumahnya ini dilapisi emas permata. Nah, dari situlah banyak yang beranggapan, itu bukan manusia itu. Manusia yang dulu raib itu entah pindah kemana. Tempat itu ditempati oleh jin. Nah, kisah ini kisah seorang perempuan ya di kawasan Air Hitam, di kawasan Merangin. Kalau dulu kan Sarolangun Bangko nama, tapi sekarang sudah dipisah. Sarolangun menjadi daerah sendiri, Bangko pun sudah menjadi daerah sendiri. Kalau dulu itu Sarko. Nah, di sekitaran Sarko ini banyak emas. Mungkin kalau di Sumatera, di daerah Palembang itu hasil buminya minyak ya. Kalau di Jambi, khususnya di wilayah Sarko, ini emas. Dulu ya, zaman-zaman dulu di tahun-tahun 50 sekian, nyari emas itu tidak susah. Di sungai, bawa dulang, cedok pasir, ayak-ayak, itu emas sudah keluar. Apalagi kita pakai ilmu bunian untuk manggil emas. Karena emas dengan bunian, ini dikaitkan, bunian ini penjaga emas. Nah, jadi kalau orang dulu yang profesinya sebagai pencari emas, ini pasti mereka seringlah berinteraksi bahkan bertemu dengan orang bunian.